Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini saya masih diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mata kuliah Ekonomifisika. Tak lupa pula sholawat berkat salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pandapotan Harahap, SPD, MPD, MPI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomifisika. Perkenalkan, nama saya Dinda Agilia Boru Situmorang dengan NIM 0705202018. Saya dari Prodi Fisika semester 6. Adapun video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses dari stokastik dengan Bapak dosen Bapak Pandapotan Harahap, SPD, MPD, MPSI. Adapun pada proses stokastik sendiri, yaitu saya mempunyai pokok pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dari proses stokastik, yang kedua contoh proses stokastik, yang ketiga ada proses martingale, yang keempat ada contoh proses dari martingale sendiri, yang keempat itu ada proses Markov, yang terakhir itu ada contoh proses dari Markov. Adapun pengertian dari proses stokastik adalah himpunan variabel random dengan indeks T, biasanya adalah nilai dari variabel waktu T. Proses stokastik ini dapat ditinjau dalam waktu discrete T atau waktu kontinu T. Proses stokastik sendiri dibedakan menurut state kedudukannya atau range nilai yang mungkin untuk XT. Adapun model stokastik adalah alat untuk memperkirakan distribusi probabilitas hasil utama dengan memungkinkan untuk variasi acak dalam satu atau lebih input dari waktu ke waktu. Nah, variasi acak ini biasanya didasarkan pada fluktuasi yang diamati dalam data berurut untuk periode yang dipilih menggunakan teknik seri waktu standar. Proses stokastik ini suatu proses yang menghasilkan rangkaian nilai-nilai peubah acak yang menggambarkan perilaku data pada berbagai kondisi. Setiap data deret waktu merupakan suatu data dari hasil proses stokastik. Adapun data deret waktu dikatakan stasioner apabila memenuhi 3 kriteria. Yang pertama itu ada nilai dengan rata-rata atau konstan dari waktu ke waktu. Yang kedua, ragamnya konstan dari waktu ke waktu. Dan ketiga itu adalah kovarian atau peragam antara dua data deret, waktunya hanya tergantung dari lag antara dua periode waktu tersebut. Adapun untuk contoh proses stokastik itu misalnya diandaikan seorang pengendara membeli polis asuransi kendaraan dari sebuah perusahaan di waktu T-nya itu sama dengan 0 per tahun. Nah, adapun jadi proses stokastik berdasarkan polis ini dapat didefinisikan sebagai NT sama dengan jumlah klaim yang dilaporkan di polis ini dari waktu T. Kemudian untuk contoh N3, N2 mungkin sebagai jumlah klaim di tahun ketiga. Nah, ada beberapa asumsi yang dapat dibuat tentang proses stokastik yang mana jika benar dapat menyederhanakan analisis matematis dari dua mereka yang didefinisikan di sini. Nah, jadi proses stokastik akan stationary experiments jika distribusi dari NT NS untuk satu lebih besar dari S bergantung pada panjang interval. Proses stokastik independent experiments jika kenaikan untuk beberapa set dari interval join distribusi independen. Selanjutnya itu ada proses martingale. Nah, jadi di sini proses martingale itu mengacu pada sistem perjudian di mana harapan kemenangan akhir merupakan keuntungan yang bersih atau bisa disebutkan jujur. Proses martingale ini adalah proses menambahkan taruhan atau biaya untuk menuju atau menutupi kekalahan. Nah, jadi dari konsep martingale ini sejalan dengan konsep permainan yang adil atau fair game dalam sebuah permainan. Nilai adil ditentukan oleh apakah harapan keberuntungan setelah permainan terpengaruh oleh keberuntungan permainan-permainan sebelumnya. Untuk contoh proses martingale sendiri, di sini saya membuat ketika Chanyol pergi ke Kwangya yang merupakan salah satu toko store tempat penjualan album yang letaknya itu berada di Korea Selatan. Di tempat tersebut ia membeli album itu sebanyak 1000 album EXO untuk dijualnya kembali. Nah, tetapi
pada saat pengiriman album ke Indonesia, si Chanyeol ini tertipu sehingga ia kehilangan album tersebut sebanyak 500 album. Maka oleh karena itu, untuk menutupi kerugian tersebut, Chanyeol harus membeli 1000 album EXO lagi. Tetapi Chanyeol ini ketika ingin menjual album-album tersebut, ia harus menaikkan harga album tersebut. Selanjutnya ada yang namanya proses Markov. Nah, untuk proses Markov sendiri yaitu merupakan suatu proses stokastik yang menyatakan bahwa peluang keadaan dari proses pada waktu mendatang tidak dipengaruhi oleh keadaan pada waktu ke waktu yang lampau, tetapi hanya kejadian yang langsung mendahulunya. Ada dengan kata lain, proses Markov ini merupakan proses pengganti metode yang lama untuk menutupi masa lalu. Untuk contoh dari proses Markov sendiri, contoh sederhananya itu untuk rantai Markov ini adalah barisan bilangan bulat. Barisan peubah-peubah acak yang bernilai bilangan bulat yang saling bebas dan mempunyai distribusi peluang yang sama juga merupakan sebuah rantai Markov. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga bermanfaat.